Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Maulidana Rizki. Hari ini saya ingin membahas tentang bacaan gharib dalam Al-Quran. Untuk memudahkan kita dalam memahami bacaan gharib, saya telah merumuskan beberapa hal yang perlu dibahas dalam bacaan gharib dalam Al-Quran. Yang pertama, apakah itu bacaan gharib? Kedua, berapakah bacaan gharib dalam Al-Quran? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita membaca bacaan-bacaan gharib dalam Al-Quran? Pembahasan pertama, apakah itu gharib atau apakah itu bacaan gharib? Gharib berasal dari kata ghoroba yagribu yang berarti samar atau tersembunyi, yang artinya gharib ini masih membutuhkan penjelasan. Dalam istilah lain, gharib berarti asing. Karena surat-surat atau ayat-ayat yang ada bacaan gharibnya hanya sedikit dalam Al-Quran. Itu sebabnya ia dikatakan gharib atau asing. Selanjutnya, berapakah bacaan gharib dalam Al-Quran? Nah, bacaan gharib dalam Al-Quran terdapat 5 macam bacaan. Yang pertama, ada namanya saktah. Yang kedua, imalah. Yang ketiga, tashil. Yang keempat, ishmam. Dan yang kelima, naql. Yang pertama, saktah. Saktah berasal dari kata sakata yaskutu sukutan yang berarti diam atau berhenti. Maksudnya, ketika kita menemukan tanda baca saktah, bisa seperti ini ataupun seperti ini. Kita berhenti sejenak atau diam sejenak selama 1 alif atau 2 harakat tanpa mengambil atau membuang nafas. Bacaan saktah terdapat pada 4 surat. Yang pertama, surat Al-Kahfi antara ayat 1 dan 2. Yang kedua, surat Yasin ayat 52. Yang ketiga, surat Al-Qiyamah ayat 27. Dan yang keempat adalah surah Al-Mutaffifin ayat 14. Untuk lebih jelasnya, kita akan praktik membaca bacaan saktah yang terdapat dalam surat-surat yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama, surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadida. Pada kata aywaja dan qayyima terdapat tanda baca saktah, yang artinya kita harus berhenti sejenak selama 1 alif tanpa mengambil ataupun membuang nafas. Jadi, walaupun di sana tanda waqaf, kita dianjurkan untuk tidak berhenti lama dan mengamalkan bacaan saktah tersebut. Selanjutnya adalah bacaan saktah pada surah Yasin ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Yang kita garis bawahi di sini adalah mim marqadina hadza, mim marqadina hadza. Nah, pada mim marqadina di sana terdapat tanda baca saktah. Kemudian dilanjutkan dengan lafaz hadza yang artinya mim marqadina. Di sana kita harus berhenti selama 1 alif tanpa mengambil ataupun membuang nafas. Kemudian baru kita melanjutkan bacaan kita, yaitu pada lafaz hadza. Selanjutnya adalah bacaan saktah yang terdapat pada surah
Al-Qiyamah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Man raq. Nah, pada man dan raq terdapat bacaan saktah. Seperti tadi, maka kita dianjurkan untuk berhenti selama satu alif tanpa membuang ataupun mengambil nafas. Yang terakhir, pada surah Al-Mutaffifin ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang kita garis bawahi di sini adalah bal ron. Antara bal dan ron di sana terdapat tanda baca saktah, yang artinya kita harus membacanya sama seperti ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Bacaan gharib yang kedua adalah imalah. Imalah berarti miring atau memiringkan. Apa yang dimiringkan? Yaitu dari bacaan fathah atau dari harokat yang fathah ke harokat kasroh. Maksudnya, bacaan fathah dibaca miring, tidak ke kasroh atau tidak ke fathah, seperti dalam surah Hud ayat 41. Mari kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Yang kita garis bawahi adalah majreha. Majreha. Selanjutnya adalah bacaan gharib tashil. Tashil artinya mudah atau meringankan. Tashil terdapat pada surah Fussilat ayat 44. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membaca surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jami wa arabi. Pada ayat ini yang kita garis bawahi adalah a'jami wa arabi. A'jami wa arabi. Pada lafaz ini terdapat bacaan tashil. Kita tidak mengatakan a'a, namun kita mengatakan a'jami wa arabi. Itulah yang disebut dengan bacaan tashil. Bacaan gharib yang selanjutnya adalah ishmam. Ishmam berarti mencucu atau monyong. Ketika kita membacanya yang seharusnya meringis atau senyum, tapi di sini dalam keadaan ini hanya pada ayat ini yaitu surah Yusuf ayat 11, kita membacanya monyong atau mencucu. Untuk lebih jelasnya kita akan membaca surah Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Pada ayat ini yang kita garis bawahi adalah lafaz la ta'manna. Nah, seperti itu ya teman-teman. Cara membacanya, yang pertama senyum, kemudian monyong, dan senyum kembali. Atau meringis, monyong, meringis. La ta'manna, la ta'manna. Yang selanjutnya adalah bacaan naql. Naql berasal dari kata naqala yang berarti memindahkan, yaitu memindahkan harokat yang sebelumnya mati menjadi harokat yang terbaca atau berbaris hidup.
Bacaan nakal terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Karena surat Al-Hujurat ayat 11 ini agak panjang, jadi yang kita garis bawahi di sini adalah bi'salis mul fusuq. Nah, dia itu seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita tidak mengetahui ini adalah nakal, maka kita akan membacanya bi'sal ismul fusuq. Namun, karena ini bacaan nakal dan kita sudah mengetahuinya melalui video ini, maka kita yang sudah mengetahuinya harus membacanya bi'salismul fusuq. Bi'salismul fusuq. Nah, itulah yang disebut nakal. Artinya memindahkan harokatnya yang semulanya berbaris mati kemudian menjadi baris yang hidup. Seperti bi'salismul fusuq. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Ibu Suci Wulandari selaku dosen pengampu mata kuliah Tahsin Al-Qiraat, saya berterima kasih atas bimbingannya dan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video ini. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua selaku teman seperjuangan yang telah mau saling mendukung untuk atau dalam pembuatan video-video ini. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan tetap semangat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.